Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Rektor Undang, yang terhormat dosen pembimbing Bapak Dr. Safik Fauzi SHM Hum, para dosen ilmu hukum Unisbank. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Perspektif Hukum Tindak Pidana Hak Merek Industri Batik di Pekalongan. Namun sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Uli Nuha, NIM 1802512019 dari program studi S1 Ilmu Hukum. Adapun pokok bahasan kali ini, pertama pendahuluan, kedua rumusan masalah, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hukum terhadap hak merek, dan kelima adalah kesimpulan. Latar belakang. Pekalongan terletak di wilayah pantai utara atau Pantura. Selain dikenal sebagai kota santri, juga dikenal sebagai kota batik. Batik sudah menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Pekalongan. Dengan telah sampai pada persaingan industri batik internasional, sudah sepatutnya batik Pekalongan mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum maksud adalah soal hak kekayaan intelektual, yang salah satunya diantaranya terkait dengan penggunaan hak merek. Meski demikian, masih banyak pelaku usaha batik di Pekalongan yang tidak mendaftarkan karya batiknya. Hal ini dikarenakan masyarakat pengrajin batik masih belum memahami hukum hak cipta dan masih terdapatnya pelanggaran hak cipta terkait seni batik. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum terhadap hak merek, logo, dan model batik di Pekalongan. Yang kedua, cara melaporkan tindak pidana penyalahgunaan atau pemalsuan logo batik yang sudah didaftarkan ke hak kekayaan intelektual. Metode penelitian. Metode ini menggunakan metode yuridis normatif atau dengan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum berbasis pustaka. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menganalisis permasalahan yang sedang dibahas berkait dengan aturan pada hak kekayaan intelektual, tepatnya hak merek. Kemudian penulis menghubungkan dengan perlindungan hukum atas hak merek terhadap industri batik di Pekalongan. Perlindungan hukum terhadap hak merek, logo, motif, dan model batik di Pekalongan. Hak kekayaan intelektual HAKI terkait dengan hak asasi manusia, terutama pada bidang ekonomi dan sosial budaya, yaitu hak atas iptek, kebudayaan, dan kesenian. Hak kekayaan intelektual HAKI tidak bisa terpisah dari hak atas tiga hal, yaitu hak cipta, hak milik, dan hak paten. Dan semua undang-undang HAKI telah disahkan oleh DPR. Ini sebagai contoh saja motif batik Pekalongan. Pelaporan tindak pidana penyalahgunaan atau pemalsuan logo merek batik yang sudah didaftarkan ke hak kekayaan intelektual, persaingan yang dilakukan dengan cara yang tidak mengindahkan aturan hukum, sopan santun, norma sosial dalam tas perdagangan akan menjurus pada persaingan curang. Praktek perdagangan tidak jujur meliputi cara. Yang pertama, praktek peniruan merek dagang dilakukan dengan cara meniru merek terkenal yang sudah ada, sehingga merek barang atau jasa yang diproduksinya sama dengan merek barang atau jasa yang sudah terkenal, dengan maksud memberikan kesan bahwa barang yang diproduksinya sama dengan produk yang sudah terkenal tersebut. Atau praktek pemalsuan merek dagang dilakukan oleh pengusaha yang tidak beretikat baik dengan cara mempergunakan merek yang sudah terkenal yang bukan haknya. Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacau publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul merek. Perbuatan ini masuk dalam persaingan tidak jujur apabila pengusaha mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal-usul barang yang tidak sebenarnya untuk mengelabui konsumen
seakan-akan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang bermutu. Cara efektif untuk melaporkan penyalahgunaan merek adalah dengan melapor ke penyidik Polri. Pemilik merek dapat melaporkan pelanggaran merek melalui prosedur pelaporan penyidik Polri. Maka prosedur awal yang harus dilaluinya adalah dengan pengaduan kepada petugas piket Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polri. Polri akan melakukan tindak lanjut penelaahan atas laporan pengaduan tersebut serta melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila Polri melihat benar adanya tindak pidana pelanggaran merek dalam aduan tersebut. Polri akan menyerahkan dokumen P21 kepada jaksa penuntut umum untuk selanjutnya dilakukan penuntutan di pengadilan. Polri akan menyerahkan dokumen P21 kepada jaksa penuntut umum untuk selanjutnya dilakukan penuntutan di pengadilan. Kesimpulan, perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik secara umum telah ada dalam UU HC 2002 sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf I berdasarkan perkembangan di dalam UU HC 1987 dan UU HC 1997. Seni batik yang mendapat perlindungan hak cipta adalah seni batik yang bukan tradisional dengan pertimbangan bahwa seni batik yang tradisional telah menjadi milik bersama. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota dan Kabupaten Pekalongan belum mengeluarkan tindakan karena pada dasarnya motif batik di Pekalongan kebanyakan belum mendapatkan hak cipta. Apabila masyarakat ingin protes dan menuntutnya juga akan memakan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan kebanyakan pengrajin di Pekalongan memiliki modal yang kecil. Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat utamanya pengusaha industri kecil menengah terhadap hak cipta masih rendah, sehingga kondisi ini menjadi lebih buruk lagi karena kurangnya kemampuan mengakses informasi serta pemahaman pejabat instansi terkait terhadap arti pentingnya hak cipta. Presentasi dari saya, apabila ada salah kata, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.